Babagi balad-balad Bang Ogi. Jadi di kesempatan kali ini kebetulan Kang Iqbal ini kedatangan tokoh senior di ekonomi apa Pak namanya itu Pak? Bisnis. Ekonomi bisnis itu ya. Jadi beliau adalah Pak Arnom. Pak Arnom itu punya pengalaman yang cukup malang melintang di khususnya konsultan perdagangan, industri perdagangan, karena pernah jadi birokrat ataupun mantan birokrat gitu ya di industri dan perdagangan. Tentu ini menjadi concernnya bahwa usaha Kang Iqbal ini masuk kategori usaha kecil menengah dan butuh support dan butuh juga wawasan untuk pengembangan usahanya itu supaya bisa berkembang seperti apa. Nah ini Kang Iqbal adalah yang tempo hari sudah kita wawancara, sudah kita ajak ngobrol terkait budidaya ikan lele yang alhamdulillah pada hari ini sudah nampak perkembangannya dan sudah nampak hasilnya, karena dari hasil panen kemarin ini mau dikembangkan lagi nih sampai sudah dibangunkan beberapa kolam ikan lele untuk mengembangkan usahanya. Nah, sekarang kita coba berdiskusi dengan Pak Arnom, tokoh ekonomi Purwakarta lah saya katakan seperti itu. Jadi gimana Pak untuk mengembangkan potensi usaha yang seperti ini di Purwakarta? Prospeknya itu seperti kumaha gitu Pak? Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Iqbal, rintis dari awal. Yang penting jiwanya gigih, tidak mengenal lelah atau tidak putus asa. Saya lihat untuk keterangan Pak Iqbal, dia jatuh bangun, tapi terus mencoba. Nah, hasilnya tentu kegagalan kemarin menjadi pembelajaran, dan hal ini sudah dilakukan pada Babagi, karena ternyata sekarang orientasi pasar. Jadi kebutuhan pasar itu apa yang diinginkan, menurut sesuai dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh Pak Iqbal. Ternyata dia mulai ambil istilah bahasa Sundanya di pamijahan. Nah, ini prospek pasarnya ya, yang prospek pasarnya mulai dari telur ya sampai dia panen itu kurang lebih 40 hari. Itu sudah dicoba, ditekuni, alhamdulillah sudah mulai beberapa kali panen, dan hasilnya alhamdulillah bisa mengekspansi, bahkan tidak tanggung-tanggung saya lihat 2 kali lipat yang ada. Ini sarana ditingkatkan investasi, itu udah bagus. Sekali lagi, prinsip daripada peluang pasarnya yang kita pegang itu menjadi kuncinya. Kalau kita ningkat pasarnya, kita juga ningkat produksinya, artinya sarana-sarana prasarana akan meningkat. Itu sudah bagus ya, yang karena kebanyakan orang mulai, terutama UKM begitu mulai gagal sudah berhenti di situ aja. Jadi bukan kenapa saya bisa gagal, harus dipelajari. Nah, ini seperti Pak Iqbal ini sudah benar jalan. Itu barangkali baik. Berarti ini Pak Iqbal itu on the track lah kalau ya gitu. Memang untuk menjadi seorang wirausahawan sejati itu memang butuh kegigihan. Butuh konsistensi juga gitu. Jadi pengalaman kegagalan itu tidak menyurutkan niat dan tujuan awalnya gitu. Nah terus gini Pak, ini kan oke lah kalau saya ngobrol dari awal sama Pak Iqbal ini, sebetulnya dia pengennya netetar aja cek bahasa Sunda gitu. Tapi kan kalau menurut saya ketika memang ada bantuan dari pemerintah daerah, terusnya lagi melibatkan perbankan untuk membesarkan usahanya, itu kan sangat mungkin juga gitu ya. Ya, mungkin sekali. Nah maksud saya kan ini gitu kan,
ketika memang ada bantuan ataupun kita melibatkan perbankan, berarti kan kita juga harus menyiapkan pasar gitu ya untuk menampung hasil produksi kita nantinya akan besar. Nah ini strateginya seperti apa gitu? Strateginya udah betul nih sekarang. Existingnya usaha ini kalau kita lari ke perbankan itu minimal setahun 2 tahun dilihat kan perkembangannya bagaimana prospeknya. Nah kalau Pak Iqbal ini sudah meniti dan fasilitas itu sudah ada, dan saya kira persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah khususnya sekarang KUR yang lagi digalakkan bunganya sudah diturunkan hanya 6% per tahun, dan agunan juga dulu yang tanpa agunan hanya 25 juta, 50 juta, sekarang 100 juta tanpa agunan. Asal tadi prospek pasarnya itu dijamin. Maksudnya prospek pasar ini harus ada ikatan. Misalnya MOU, kontrak kerja seperti itu. Tapi kan untuk usaha kecil lari ke sana itu kadang-kadang kesiapan untuk memenuhi sesuai dengan kontrak itu kadang-kadang ada kendala. Di antaranya mungkin faktor-faktor yang harus diperhitungkan itu kegagalan. Karena memang usaha apapun ada kegagalan. Misalnya di ikan itu mungkin karena musim, karena apa, ikan itu bisa mati gitu kan, itu bisa kegagalan, itu ada kerugian, itu harus diperhitungkan seperti itu. Makanya dimulailah kalau ada bantuan yang lunak, entah itu program bantuan sosial dari dinas instansi atau dari perbankan sudah jelas sampai 500 juta itu di backup oleh KUR ya, itu usaha rakyat. Lebih jauh lagi kalau memang maju itu di atas 500 itu ada lembaga dana bergulir LPDB, itu sampai untuk UKM itu bisa sampai 10 M bisa. Nah, itu harus ada niat motivasi ke sana gitu ya. Kita sekarang usaha mikro, masih mikro sekarang ya, karena usaha di bawah 50 juta investasi. Nanti kecil itu 50 juta ke atas sampai 500 itu sudah kategori kecil. Kalau 500 sampai ke 10 M itu sudah besar. Nah, kita kejar aja naik kelasnya dari mikro ke kecil seperti itu. Nanti dibantu untuk mempercepat, ya harus ada dana, ya dana pribadi nggak mungkin, dana pinjaman. Tapi pinjaman untuk UKM risiko yang rendah itu adalah dana pinjaman lunak, yaitu 6%, ada yang juga 3% per tahun. Nah ini karena ini lokasinya, saya kira ini lokasi PJT 2 itu mengeluarkan PKBL gitu ya, dana yang 6% per tahun. Itu bisa kita gandeng. Untuk pertama kali saya kira bisa nyantel ke PKBL PJT 2 seperti itu. Nanti coba kita hubungkan seperti itu. Tapi existingnya udah jelas sekarang ya. Apalagi sekarang lagi ngebangun tambahan 2 kali lipat dari sarana yang sekarang ada. Mudah-mudahan Pak Iqbal ya tekad tadi pertahankan. Tapi tolong lihat, kalau kita meningkatkan produksi itu lihat prospek pasarnya, peluang pasarnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kontrak. Itu Pak ini. Ya berarti kan sangat memungkinkan gitu ya, seperti tadi disampaikan sama Bapak gitu kan. Ya kalau kita sih berharap gitu Pak ya, sebagai rekan, sebagai teman, bahwa apapun rintisan usahanya itu kan harus punya tujuan, harus punya cita-cita yang besar. Betul. Jangan saukur kita berhenti cuman di sini saja karena keberhasilan yang memang sudah kita dapat hari ini. Tapi kita harus punya cita-cita ke depan supaya keberhasilan itu bisa lebih besar. Ya, Ibu mau ada yang bisa disampaikan, Bu? Nah, Ibu itu sebagai apa, Bu? Jadi saya jadi ngelain sih Gamang Adam. Iya. Oke, barangkali itu balad-balad Mang Ogi. Jadi obrolan kita nih daging semua gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan sama Pak Arnom tentu menjadi pengetahuan yang cukup menarik buat kita.
bahwa merintis sebuah usaha dan peluang usaha seperti apa itu harus menjadi rujukan kita bersama, bahwa tidak semena-mena kita membangun sebuah usaha tanpa sebuah perencanaan yang jelas, dan juga pengembangannya seperti apa. Paling tidak itu sebuah gambaran yang tadi disampaikan sama Pak Nom. Nanti ke depan kita harus punya cita-cita gitu. Kalau usaha itu jangan hari ini, dan kita cukup berpuas diri dengan hasil hari ini. Harus selalu naik kelas. Selalu naik kelas. Jadi dengan obrolan yang cukup banyak dagingnya ini, ya apa salahnya sih gitu, subscribe lah gitu ya, like, komen, share kalau perlu gitu ya. Nah ini kita akan tutup nih. Sebelum kita tutup ini, saya kasih closing statement barangkali gitu ya, kata-kata yang cukup bisa membangkitkan pada rekan-rekan yang mau merintis usaha nih, mau pelaku usaha. Maka Kang Iqbal mau menyampaikan apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk rekan-rekan atau pemula atau mau belajar membudidaya ikan lele, khususnya dari segmen pemijahan, pembibitan atau pembesaran, jangan ragu-ragu. Kita harus yakin bahwa usaha yang kita rintis suatu saat akan berhasil. Dengan satu, kita harus ulet, jujur, tetap semangat. Salam Pati Lele. Salam Pati Lele. Baik, terima kasih. Semoga obrolan kita menjadi manfaat untuk semuanya, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam babagi, balad-balad Mang Ogi. Ciao. Oke.